Maksud kula ngeten crita niki mboten pembenaran mboten. Mbah Mun sepuh-sepuh niku sering niki balik malih nggih niki mboten lami-lami kula. Balik malih teng crita wae. Pokoke hak ayat iki cekeli laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa indahum dzalimun. Saya pernah bela Mbah Mun itu secara hujah mati-matian. Pas niku saya ngisi di PBNU. Ketika beberapa kelompok itu suka tegas, suka keras. Itu banyak yang janggal dengan Mbah Maimun yang lemah lembut. Zaman itu, tren-trennya itu. Saya diundang untuk cerita manhajnya Mbah Maimun. Kebetulan acaranya di PBNU Pak. Saya baca ayat tadi laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Saya cerita kata Mbah Maimun donya ku kabeh ra mesti. Kabeh ku pangeran. Wahsy ku qatala ahabbal khalqi atau ahabban nasi ila Rasulillah. Ngene iku qatala Hamzah. Wahsy itu mateni Said Hamzah, orang paling dicintai Rasulullah. Justru mendapat hidayat sausai peristiwa mateni sinten? Sayyid Hamzah. Sa'laban itu tukang ibadah ning masjid sampai untuk gelar hamamatul masjid, tapi cara lahir matine suul khotimah. Nah, wilayah-wilayah sing ora milik kita ngene iku hidayat. Iku suwake pangeran, laisa laka minal amri napa? Syai. Artinya cara yai itu kula cerita teng majelis niku. Mbah Mun ndak tegas itu an ilmin. Karena dengan kejadian-kejadian seperti itu. Sing sering nggo contoh sama beliau itu Wahsy, dua itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang paling sukses. Wong Islam nganti kalah teng perang Uhud niku cara lahir. Satu ya tentu karena melanggar perintah Rasulullah supaya pemanah di atas gunung. Kedua itu pintere strateginya Khalid. Ketika orang Islam sudah menang itu ghanimah dilepas. Ghanimah dulu ya ada harta, ada amat macam-macam. Ketika dilepas itu sebagai maklumat kalau itu kalah. Cara sakniki iku lempar handuk. Karena orang kafir menyatakan kalah, para rumat, para pemanah sing dikenteng-tengok itu medun. Pas medun terus orang kafir naik. Itu juga strateginya Khalid bin Walid. Tapi Dewi Mbah Mun malah dekne masuk Islam sausai peristiwa perang Uhud. Dewi Khalid pas niku wong kok saktine ngono, meneh dek dilanggar wong liya, dilanggar sahabat dhewe dikai sanksi. Jadi Khalid cara berpikir orang kok sehebat Muhammad, dia masih nyebut Muhammad. Orang yang kalau dilanggar siapapun itu berakhir bencana, termasuk dilanggar sahabatnya sendiri. Niku terus akhirnya masuk Islam. Jadi kabeh ora mesti. Terus banyaklah cerita. Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im itu sahabat yang sangat pintar. Dia disuruh ke Madinah, niki cerita terakhir kula. Disuruh ke Madinah itu untuk negosiasi membebaskan Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Karena dia orang pintar, orang terpelajar, disuruh negosiasi. Setelah di masjid, Rasulullah baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur sampai hatta balagha, ini kenangannya Jubair bin Mut'im. Hatta balagha am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Kata Jubair bin Mut'im, ini cerita di kitab Sahih Bukhari. Kada qalbi ayatira. Kalau dalam cerita di Musnad Ahmad, kada qalbi ayyan sadi'a, hampir hatiku tuh hancur, otak saya habis. Karena di situ ada pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu merasa tidak mau menyembah Allah, enggak apa-apa, kamu enggak nyembah Allah. Tapi kamu harus merasa sebagai pencipta langit dan bumi. Jangan tidak menyembah Tuhan, kemudian Anda sendiri tidak Tuhan, kata Allah. Kalau enggak mau nyembah Tuhan, kamu harus jadi Tuhan. Tapi syaratnya harus kamu itu khalaqus samawati wal ardo, kamu harus pencipta langit dan bumi. Atau kamu berteori am khuliqu min ghairi syai'in, kamu ada itu tanpa ada yang mengadakan. Tidak juga kan? Kamu nyatanya ada itu ya ada yang mengadakan, yaitu Allah. Singkat cerita terus Jubair bin Mut'im itu akhirnya masuk Islam. Sayyidina Umar masuk Islam itu ketika ingin membunuh saudara putrinya yang sudah masuk Islam. Ke situ nyari saudara putrinya, delala ada iparnya. Lah iparnya ini pas baca surat Toha, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratal liman yakhsha. Akhirnya jadi Islam. Intinya kabeh ora mesti wong niate ku elek, tapi pangeran ngersakno wonten napa?
hidayat. Justru pas orang ini niat nopo? Singkat cerita terus kalau berargumentasi sekian contoh, itulah yang menjadikan Mbah Maimun selalu bersikap lunak, bersikap baik dengan siapapun. Itu persis ketika Rasulullah SAW ditolak di Mekah, diusir, kemudian beliau ke Taif di komunitas Abdi Yalil, satu kabilah. Ternyata di situ lebih parah perlakuannya pada Nabi, lebih apa? Parah. Ketika Nabi kondur, ada malaikat bilang, saya Malakul Jibal, disuruh Allah melakukan apa yang kau inginkan. In syi'ta an udbiqa alaihim hadainil akshabain. Kalau engkau ingin dua gunung ini saya tungkepkan di penduduk Mekah. Jawabnya Nabi apa? Bal arju ayyukhrijawah min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Yang saya harapkan kalau bapaknya tidak iman, anak putune napa? Iman. Niku ketok mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan delok kaya apa saiki misale Abu Lahab dia anak Darrah nggih mukminah. Abu Jahal dia anak jeneng Ikrimah nggih akhire dadi wong pinter. Walid niku musuh besar Nabi, gada anak jeneng Khalid nggih dadi panglima Islam semua. Sehingga Islam ini agama berpengharapan. Bapaknya ra iso maca Quran, anake hafid. Bapaknya awam, anake dadi mubalek kondang. Terus niki cerita-cerita sing kula kepengin kula boten ngandani mas saya, ngandani jenengan betapa Mbah Mun itu membangkitkan harapan. Karena dewe Mbah Mun agama iki limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Agama ini bagi yang selalu punya pengharapan. Termasuk harapan jangka panjang wau. Wong bapake musuhe Nabi, jenise kafir harbi, tapi tetap Nabi ngendikan bal arju ayyukhrijawah min aslabihim maya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Terus jenengan ampun cilik ati dengan kondisi Indonesia yang seperti ini. Ono yang bilang Indonesia terang, ono yang bilang Indonesia gelap.